Niat nonton Lucius masuk arena gladiator bisa dibilang bagus, tapi kayaknya tetap nggak bisa nandingin film pertamanya. So let's talk about Gladiator 2. Rome has taken everything from me. Claim this city for the glory of Rome. Strength and honor. Your name will be forgotten. There's war. Real war. To restore order, I must have power. Hai film lovers, welcome back again with me Ali, Film Lovers Indonesia, teman filmmu. Dan kali ini gue bakal nge-review film yang baru aja gue tonton di bioskop juga, baru tayang hari ini juga, yang berjudul Gladiator 2. Dan jujur, semenjak trailer Gladiator 2 ini keluar, gue kayak udah nggak sabar banget pengen nonton filmnya, karena gue suka banget ya sama genre yang masa-masa zaman perang dulu gitu, zaman-zaman Roma, Yunani, dan juga sebagainya juga. Kayak seru banget ngelihat dulu tuh para tempurnya nggak pakai senjata juga, gue suka banget. Dan juga langsung kayak buru-buru nonton film Gladiator yang pertama juga, sempat juga bikin video reviewnya, cuman nggak tahu juga ya ini bakal nanti Gladiator 2 duluan apa Gladiator 1 yang bakal up di channel gua. Ya kalian tunggu aja, jangan lupa di subscribe dulu aja. Dan apalagi juga konsep tentang Gladiator ini pastinya seru banget ya, dikarenakan kita bakal ngelihat setiap orang atau beberapa orang bakal diadu di dalam arena Colosseum, yang bisa aja lawan orang ataupun bisa lawan binatang juga. Dan yang pastinya bikin kita deg-degan juga ngelihat aksi antara hidup dan matinya para gladiator di sini. Dan untuk fun fact-nya lagi, kalau film Gladiator 2 ini tuh juga dirilis setelah 24 tahun loh, semenjak film pertamanya dirilis juga di tahun 2000, dan juga masih disutradarai oleh Bapak Ridley Scott, dan juga ada karakter seperti Lucilla yang masih diperanin juga sama Ibu Connie Nielsen di sini, yang pastinya juga masih terlihat cantik juga. Dan gue ingetin juga ke teman film lovers, untuk video kali ini bersifat review non-spoiler, gue ngebahas sedikit aja dari segi experience dan juga beberapa hal yang gue anggap kayaknya krusial juga di film kedua ini, yang agak sedikit sama juga di film yang pertamanya juga. Dan gue ingetin juga ke teman-teman, kalian bisa bantu support channel ini juga dengan cara subscribe channel ini, dan juga kalian bisa donate di link deskripsi di bawah yang udah gue cantumin di bawah. Dan untuk film Gladiator 2 ini bercerita tentang 16 tahun setelah kematian Maximus, sang jenderal perang yang mati juga di tangan Commodus. Dan di sini juga terlihat bahwa Roma sudah dikuasai oleh raja yang menganut sistem tirani, raja kembar yang hanya berfokus kepada perluasan wilayah daripada rakyatnya sendiri. Dan namun sayangnya di sini Lucius yang sudah bertekad untuk keluar atau pergi dari Roma, dia harus kembali lagi menjadi budak gladiator yang harus menyelamatkan ibunya dan juga Roma. Dan sampai di sini aja untuk sinopsisnya, langsung aja kita masuk ke review session. Strength and honor. Dan untuk di review session kali ini, seperti biasa, gue bakal ngasih dari segi experience atau kesan gue nonton film Gladiator 2 ini, atau yang kedua ini. Dan jujur, gue ngerasa banget kalau dari segi plot atau storyline-nya tuh kerasa banget ya, kayak dari segi plek ketiplek ya mungkin ya agak sedikit sama gitu ya. Hampir sama banget kayak film Gladiator yang pertamanya. Tapi kayak terlepas dari ceritanya, ini bener-bener gambar sama scoring musiknya dan juga kayak karakternya, warna-warnanya tuh emang udah mantep banget. Dan penggunaan CGI-nya juga mantep, apalagi juga practical effect dan juga pembuatan propertinya dan semuanya juga niat banget. Tapi kayak gue ngerasa kalau dari awal kan nonton film ini tuh kayak bener kayak nonton film yang pertama. Kayak dari awal dibuka juga dengan perang ketika ada Roma perang sama suku yang pengen dikuasainnya juga. Di sini juga bisa dibilang sama dengan film yang pertamanya karena dibuka juga dengan adegan perang atau scene perang ya di antara kaum Roma dan juga yang pengen ditaklukkan. Dan setelah itu kayak mungkin oke, ini perasaan gue aja kali ya, ini mungkin cuman kayak hook aja di awal, tapi setelah itu juga sama ya. Dan untuk di film kedua ini juga kita lihat bahwa Lucius juga sepertinya sama kayak Maximus di film pertamanya. Dia juga ada kayak sekelibatan tentang dia bakal mati di masa depan atau gimana gitu kan, sama juga kayak Lucius di awal, kayak Maximus di awal ya. Terus juga kan kalah dan dia malah ditangkap, dijadikan budak dan dijadikan pemain gladiator lagi, dari gladiator bawah dites ya kan sampai ke main ke Colosseum. Dan di sini gue bisa bilang juga kayak sama juga ya kayak Maximus, yang kayak jalurnya begitu juga, yang dia hampir dieksekusi mati, malah lebih tegang lagi gitu, dia harusnya dieksekusi mati gitu tapi dia malah kabur selamat, dan ngelihat keluarga juga malah dibakar hidup-hidup, dan terus dia juga baru ditangkap atau dijadikan budak, maksudnya baru main ke gladiator. Ini lebih berasa juga dramanya, tense-nya juga kuat banget. Tapi kalau di Lucius di sini kayak cuman emang ya udah, di sini juga kayak Lucius diambil terus tahu-tahu jadiin budak, main gladiator juga, dites di awal langsung main ke Colosseum dan sebagainya juga. Jadi dari awal sampai ke tengah film bisa gue bilang kayak wah ini kayak emang sama nih formnya kayak film yang pertama. Jadi kayak nggak banyak perubahan juga dalam penceritaan karakternya juga ya kan, sama juga. Dan bahkan juga pas ketika pertengahan film juga
juga kayak ada scene yang bener-bener gue bilang kayak sama aja gitu kayak yang pertama ketika si Lucilla menemui anaknya di sel gitu, dan kayak waktu pertamanya kan si Lucilla menemukan Maximus. Jadi gue bisa bilang kayak momen pengendap-endapnya kayak sama juga, terus juga ceritanya tentang kayak menggulingkan tahta kembali, dan juga kayak ada politik juga yang kepentingan kekuasaan juga. Ini kayak bener-bener ya udahlah ya, ini kayak emang ceritanya sama juga, kayak bedanya ini cuman dulu yang dulu tuh Maximus, yang ini sekarang adalah Lucius. Bedanya gitu aja sih karakternya. Itu yang bisa gue rasakan ketika nonton film ini, tapi udah mulai ke tengah atau udah mulai ending ya, udah mau ke habis gitu, kayak baru berasa nih agak sedikit beda, kayak agak sedikit ada adaptasinya lagi, bahwa kayak drama politiknya di sini bener-bener dieksplor lebih dalam lagi. Dan juga karakter Macrinus di sini yang diperanin oleh Pak Denzel Washington di sini kayak emang bener-bener jadi yang menggerakkan banget ceritanya, kayak emang harus banget pas eksplor politiknya juga, eksplor konfliknya juga dari dia banget. Jadi bisa gue bilang untuk kesan yang kedua ini kayak emang nonton Macrinus di sini mantep banget, paling MVP banget yang diperanin oleh Pak Denzel, daripada gue harus ngeliat Lucius atau juga Ekesius yang diperanin oleh Pak Pedro Pascal juga. Kayak emang berasa banget nonton Macrinus di sini, mantep banget deh pokoknya deh kesan kedua gue nonton film ini ya. Dan paling untuk kesan ketiga nonton film Gladiator 2 ini kayak emang gak dieksplor dari segi dramanya ya, ataupun kayak cerita perjuangan yang lebih haru lagi. Entah kenapa kalau nonton film pertama gue kayak sampai haru banget, hampir mau nangis gitu ya nonton film yang pertama, tapi kayak yang kedua ini kayak emang nggak dieksplor mungkin ya, atau emang difokusin dari segi harunya atau sedihnya itu. Di film Gladiator 2 ini kayak fokus banget sama drama politiknya antara si Macrinus dan juga sama dua raja kembar, si Caracalla dan Geta juga kalau nggak salah ya. Jadi kayak emang nggak difokusin banget dari segi drama percintaannya si Lucius sama si istrinya juga, yang kayak emang dari awal udah mati aja. Nah beda banget kayak film yang pertamanya. Kalau di film pertama kan kayak emang ada kecewaan antara sebagai jenderal perang juga kecewa pas rajanya mati, terus juga pas keluarganya dibakar hidup-hidup, bahkan dia juga mau dieksekusi mati. Kayak berasa banget gitu sedihnya, perjuangan tegangnya tuh berasa banget sampai di akhir juga buat gue hampir nangis juga. Ya jadi bisa gue simpulin itu 3 kesan gue aja yang gue dapat dari nonton film Gladiator 2 ini. Yang paling penting sih yang pertama ya, kayak gue menurut gue kayak krusial banget ini dari segi storyline-nya, kayak berasa banget nonton film itu kayak sama aja, kayak menggambarkan tentang cerita Gladiator itu harus menceritanya juga sama dari orang yang benar-benar terkenal juga ya kan, orang penting di Roma, tahu-tahu kalah perang, terus dijadiin budak, masuk ke gladiator, dan juga baru bangkit lagi. Jadi kayak emang ceritanya, penggambarannya tuh storyline-nya dibuat juga sama banget di sini ya. Dan paling dibedain aja dari segi politiknya yang dieksplor ke dalam dan sebagainya juga dah. Tapi terlepas dari itu semua, dari segi actionnya gue terhibur banget ya. Emang banyak banget, ada hewan-hewan, ada badak juga tuh seru banget. Ini bener-bener seru banget. Pertarungan air juga yang ada hiu, emang CGI penggunaannya juga bagus banget. Jadi kayak emang segi actionnya itu semua bagus. Gue nonton udah kayak nggak ada kurangnya aja. Jadi itu aja yang bisa gue simpulin dari kesan gue nonton film Gladiator ini. Dan untuk yang kedua, gue bakal bahas dari segi karakter, yang jujur juga di sini emang karakternya juga bagus-bagus banget ya. Kayak emang nonton lihat posternya aja gitu diperanin oleh Pak Denzel Washington yang main di film Equalizer ya, dari 1, 2, 3 emang keren banget. Terus juga Pak Pedro Pascal yang main di The Last of Us juga, yang bapak itu jadi bapak, ini juga emang keren banget. Terus juga ada Lucilla lagi yang dulu yang kan emang di film pertamanya ada si Lucius juga dan sebagainya. Jadi kayak emang wah ini bagus nih, pasti yang main juga pasti orang-orang atas juga gitu, orang-orang yang udah bisa acting juga. Jadi nontonnya juga kayak emang berasa banget ya, bagus juga. Dan untuk karakter Lucius di sini gue nonton kayak emang bagus aja ya, nontonnya juga kayak emang dia bisa juga menggerakkan cerita. Tapi ini menurut gue kayak emang kesalahan di penulisan ceritanya aja di Lucius, jadi kayak emang kurang rasanya kayak berkembang aja, karena gue nganggapnya kayak nonton ya Maximus beda orang gitu, kayak nonton Maximus beda orang. Dan juga kayak gitu ya, walaupun dia actingnya emang terlepas itu ya bagus ya, dia juga badannya juga mantep juga, cara dia juga untuk perang di gladiator dan sebagainya juga emang kayak no minus aja. Tapi paling itu yang gue kayak berasa kayak kurang banget ya, kayak kurang jadi star banget di sini, kayak kurang jadi yang paling dilihat aja di film ini. Dan kalah pamornya sama karakter Macrinus ya, yang diperankan oleh Pak Denzel Washington. Bener-bener kalah sama dia nih. Kayak gue nonton dia, yang kayak gue di awal tuh kayak nggak ngerasa banget nih, wah ini emang bener main di Equalizer apa kok kayaknya beda banget ngelihat dia gitu. Kayaknya nontonnya kok dia bisa di sini jadi karakter yang kayak lebih apa ya, kayak lebih luwes aja gitu, kayak lebih santai aja, tapi ternyata punya maksud yang dalam banget, punya inti yang dalam banget, tujuan yang lebih dalam gitu loh ya. Dan kayak di awal sampai ke tengah kayak emang fokus ke Lucius aja, tapi kayak ke tengah ke akhir udah mulai ke fokusnya ke Macrinus nih, kayak emang yang dari awalnya tuh si Macrinus kayak cuman emang terkenal dari bos gladiator doang yang ngumpulin budak gitu, tau-tau bisa masuk ke pemerintahan juga, bisa nyusup ke sana dan juga ngacak-ngacak di situ, kayak emang wah. Dan ini berbanding terbalik dengan karakter Ekesius ya, sang jenderal yang terkuat di sini saat sekarang di film di Gladiator 2 ini, yang diperanin oleh Pak Pedro Pascal. Kayak emang nontonnya ya emang dari segi badan, dari segi look, dari segi actingnya emang ya bagus ya, keren dan sebagainya. Tapi kayak gue nonton bapak-bapak di The Last of
Us gitu, kayak nonton dia dan kayak nggak banyak perubahan, cara ngomongnya juga, cara dia gimmicknya juga, atau gerak-gerak tubuhnya dan sebagainya juga kayak gue nonton The Last of Us. Bedanya lu pakai baju kolosal aja gitu, baju perang, armor, dan kayak nggak pakai baju pas lagi kemeja biasa aja di sono gitu kan. Kayak nontonnya nggak berubah gitu kok, kayak emang ya udah nonton bapak-bapak Last of Us ini mah, daripada kayak emang berubah. Beda banget sama bapak Denzel Washington di sini yang memeranin kayak emang jadi luwes banget, padahal di Equalizer kayak dingin banget. Di sini kayak emang keren banget, dia berubah banget ya kan. Dibanding sama itu juga, kenapa nih karakter Casey di sini kayak emang ya udah nonton bapak-bapak Last of Us aja gitu. Ya walaupun terlepas dari itu semua, dari segi karakter, dari segi aktingnya ya, dari segi aktingnya bagus juga dia pas meranin dan sebagainya juga emang ya udahlah bagus. Dan sisanya untuk kayak karakter Lucilla di sini emang masih ya mantap ya meraninnya ya, cantik juga di sini masih. Wah ternyata nggak nyangka gue ya, kayaknya gue pikir udah tua, ternyata masih terlihat looknya juga masih cantik juga di sini, dan juga masih bisa memerankan juga, dan masih juga membawa cerita gladiator ini. Dan paling sih yang gue salutin lagi ya karakter dua raja ini ya, dua raja yang kembar ini kayak emang gilanya dapet banget nih si Caracalla dan Geta ini, kayak emang gilanya dapet banget, ambisiusnya dapet banget, takutnya dapet banget, kayak emang orang karakter psycho gitu ya. Psycho di sini yang dijadiin raja gitu ya. Ada dua lagi kembar, gue suka banget kalau kembar gini pasti ada salah satu yang bisa dihasut dan sebagainya juga, karena kembar ya punya dua kepala juga, punya dua pemikiran juga. Jadi bagus banget di sini, kayak karakternya sampai teriak-teriak juga, sampai keluar ludah di situ di videonya, di filmnya ya, mantep banget. Terus juga karakter takutannya, terus juga ambisiusnya. Wah ini karakter Caracalla dan Geta di sini emang supporting banget ya film ini ya. Jadi emang kayak berasa beda aja dari film pertamanya juga. Jadi kayak ada rasa baru di film Gladiator 2 ini. Dan overall karakter minor di sini ya bagus-bagus aja ya, juga bisa jadi mantap aja kayak film ini. Dan seperti biasa, para Ridley Scott di sini juga menggunakan masa yang banyak ketika di Colosseum, ketika pas perang dan sebagainya juga emang banyak orang juga, melibatkan banyak orang. Jadi berasa aja kayak momen hidupnya di film ini ya, kayak berasa nyatanya juga ada. Dan untuk yang ketiga itu dari film scoring atau segi musik atau backsound di sini ya mostly fine-fine aja nonton film ini. Dan kayak di awal ada backsound kayak mau perangnya juga mantap juga di sini, kayak bikin deg-degan juga. Dan juga kayak paling yang gue bisa highlight atau notice aja di film ini kayak menggunakan lagi backsound di film pertamanya ya, kayak musik di film pertamanya digunakan kembali, bikin gue jadi kayak wah gue nginget lagi nih film pertamanya, dan gue juga jadi deg-degannya dapat lagi, atau harunya dapat dari backsound itu karena digunakan kembali ya, karena dipakai lagi di sini. Jadi kayak emang ngerasa kena banget, dan kayak emang auto gue juga merasakan film yang pertamanya di sini ya. Dan overall paling yang gue suka dari film ini kayak menggunakan hewan-hewannya yang kayak baru aja. Ada monyet yang sangar gitu di sini yang bikin deg-degan banget, kayaknya geragas banget. Terus juga kayak ada badak yang gede ya digunakan di sini. Wah ini keren banget, serem banget juga, beda dari yang macan atau singa atau macan ya di film pertamanya. Terus juga ada hiu juga, ini kayak wah ini bener-bener melibatkan hewan yang serem-serem juga ya di sini. Terus juga penggambaran scene sadis di sini, kayak scene pembunuhan juga kayak emang brutal banget ya, kayak emang penggal-penggal pala aja gitu. Tapi yang gue sayangin di bioskop di skip, lontong, bener-bener lontong banget. Gue kayak nonton lah kok pindah gitu, nonton yang ada begini lah pindah, tapi gen kepala diliatin aja kagak di skip gitu ya. Ini kepala udah putus diliatin, ini kagak ngapa-ngapa, tapi gen pas mau proses lagi memutusin di skip ya. Kayaknya kecewa banget gue ya, kayak nggak berasa aja gitu emosi gue, kayak kentang aja gitu nonton, kayak wah gue udah nungguin, apalagi di trailer kan kalian tahu nih yang lagi si Lucius pengen pegang pedang dua kayak shred gitu. Ini di skip bos. Ini di skip di bioskop, jadi kayak lah mana gitu kata gue kayak kecewa banget ya, kayak banyak banget di skip. Ada dua kayak gue inget ya, 2 atau 3 mungkin, kayak ada adegan yang ini kali ya, adegan cewek sama cowok kayak mungkin ada tuh si senator kayaknya di skip juga ya, paling kalau nggak 2, 3 gitu ya. Sayang banget ya udah nonton di bioskop rating 17 tahun ya, terus juga emang di skip. Apalagi juga di sini emang tadi gue nonton juga banyak banget ini ya buat penonton bapak-bapak ibu-ibu juga yang kayak emang mungkin ya mau mengingat lagi film Gladiator pertamanya juga. Jadi terus juga paling banyak bawa bocah juga yang nonton film ini. Tolong banget ya untuk bapak-bapak ibu-ibu jangan banyak bawa bocah juga, kayak nonton film ini kan dewasa juga. Dari segi brutalnya ada penggal-penggal pala gitu, terus juga drama politiknya kuat, terus juga ada ya kisah cinta juga, momen kissing-kissingnya juga ada juga ya. Bawa bocah kayaknya nggak cukup umur dan sebagainya ya. Dan itu aja yang bisa gue review dari film Gladiator 2 ini, yang bisa gue summarize kayak emang gue nonton film ini kayak momennya yaitu plot storyline-nya kayak berasa banget sama, dibedain dikit dari segi drama politik yang emang kayak dieksplor lebih dalam aja. Dan juga ini nolong banget karakter Macrinus yang diperanin oleh Pak Denzel, ini nolong banget di sini. Dan juga kayak emang CGI di sini juga emang bagus-bagus aja, mantap-mantap aja. Terus juga gambar emang bagus aja, backsound juga lumayan aja. Jadi kayak emang nonton film ini ya cukup entertain aja, menghibur juga ya,
Terus juga kayak emang setelah 24 tahun ya kita nunggu film pertamanya. Kita dari film pertama yang nungguin, ternyata ada lagi sequelnya tentang Gladiator juga, bagus juga di sini. Ya paling itu aja yang bisa gue review dari film ini. Dan untuk kesimpulannya, gue bisa ngasih rating ke film Gladiator 2 ini yaitu sebesar 7,8 atau keren sih ini. Jadi film ini kayak emang tadi ya, udah gue bilang tadi kayak emang bagus aja semuanya, tapi sayang storyline-nya aja. Kalaupun storyline itu kayak emang nggak hampir plek-ketiplek sama film yang pertamanya yang menceritakan Maximus, gue bakal ngasih wah gila keren pala dan juga di atas 9 kali atau gimana, emang bagus banget di film ini. Dan kalian juga bisa tonton juga, cukup entertain juga nonton film ini, kayak emang actionnya banyak banget, juga drama politiknya dapat banyak banget juga. Kalian nonton aja di bioskop juga. Dan bagaimana nih menurut teman-teman film lovers tentang film Gladiator kedua ini? Kalian bisa tulis juga pendapat kalian di kolom komentar dan kita bisa juga diskusi di sana. Dan mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata dalam penjelasan dalam memberikan video review ini. Dan jangan lupa juga untuk like video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya gue bisa lagi berkembang lagi dan ngasih konten yang bermanfaat dan menarik lagi seputar film. Dan kalian juga bisa bantu gue dengan cara support dan donate gue di link di bawah deskripsi yang udah gue cantumin juga. Kalian bisa klik dan juga kalian bisa bantu gue di sini. Dan supaya gue bisa berkembang lagi. And see you on the next video, film lovers, and salam pecinta film. Gladiator 2, kalau aja storyline ini kayak berkembang beda banget, nih gue pasti bakal jadiin film yang 10/10 atau gimana, bagus banget karena ya sayang aja storyline-nya sama gitu, jadi kayak nggak bagus banget, tapi segi lainnya, action dan semuanya bagus banget. Mantap banget, Gladiator.